bicara jewer-menjewer antara menjewer PLN atau menjewer pelaku industri batubara ini? Sama-sama saya kira, sama-sama. Kalau PLN ini kan keluhannya dari para penambang, Iya. PLN itu sudah belinya murah, lambat lagi. Iya. Jadi pembayarannya itu Pembayarannya sengkelat. lambat, iya. Ya, sementara penambang ini nakal. Kalau diminta memberikan rapot terhadap ketahanan energi Indonesia hari ini dalam skala 1 sampai 10, Ya. berapa rapotnya? 6 ya. Kalau di tahun 2025 angkanya sudah keluar. Itu kategorinya tahan di sekitar 7,3. Halo Pemirsa, beberapa waktu yang lalu masyarakat dibuat cemas dengan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah menyebut salah satu penyebabnya adalah terganggunya pasokan batu bara berkalori tinggi ke pembangkit. Namun di saat yang hampir bersamaan publik juga dikejutkan dengan terungkapnya dugaan korupsi pengadaan batu bara yang nilainya hampir 5 triliun rupiah. Di sisi lain, Indonesia justru sedang berlomba untuk mendorong hilirisasi, lalu kemudian juga pembangunan kawasan industri, data center hingga kendaraan listrik yang semuanya membutuhkan pasokan listrik yang semakin besar dan semakin andal. Lalu pertanyaannya adalah apakah blackout kemarin hanya gangguan teknis semata atau justru menjadi alarm bahwa rantai pasok energi nasional kita sedang menghadapi persoalan yang mendasar. Hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber Pak Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, dan Pak Halid Sairazi, anggota Dewan Energi Nasional. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di Ngobrol Ekonomi Diskursus Network. Mari kita mulai dengan yang paling baru dulu, begitu. Ada dugaan pengadaan korupsi pengadaan batu bara hingga 5 triliun rupiah. Mas Sugeng, sudahkah dipanggil pihak-pihak yang terkait, termasuk mitranya Komisi 12 kan PLN nih? Ada apa gerangan? Jadi kalau kita diskusi dengan PLN itu hampir 2 minggu sekali tentang utamanya betul ketersediaan energi primer, terlebih akhir-akhir ini kan memang kita ketahui terjadi beberapa hal, ya katakanlah tadi pemadaman bergilir atau nyala bergilir. Nyala bergilir, oke. Ya, karena memang ujung-ujungnya kalau kita lihat memang karena pasokan energi primer ya, tidak stabil. Jadi ada berbagai sebab. Harus ketahui yang mungkin sering tanda kutip ditutup-tutupi. Jadi memang dalam setahun terakhir sedang ada konsolidasi bagaimana di batubara khususnya ada beberapa kebijakan yang berubah. Semula RKAB itu ditentukan 3 tahun sekali. Memang ada sisi lemah, ada keunggulannya, ada kepastian pasti karena 3 tahun. Maka penambang batubara atau operator batubara itu sempat merencanakan produksi dengan matang, termasuk off-takernya mau kemana dan sebagainya. Dan sudah barang tentu, ada namanya DMO atau Domestic Market Obligation. 25% dari produksi batubara itu adalah harus wajib hukumnya untuk di domestik dan PLN. Utamanya untuk PLN dan industri-industri lain. Nah, itulah. Jadi lantas dirubah kebijakan itu menjadi RKAB 1 tahun. Itu sedang mengalami perubahan itu. Kedua ada kebijakan yakni memotong RKAB, itu juga ada catatannya. Di mana yang lalu dengan 3 tahun tadi, RKAB 3 tahun lalu itu, RKAB yang diajukan berapa, yang diproduksi hanya berapa untuk waktu-waktu tertentu. Sehingga pemerintah atau semuanya tidak bisa mengontrol dengan baik dengan alasan operator ya kan 25%. Kapan store 25% kan tergantung. Nah, tergantungnya itu banyak faktor. Ya ini kalau dikatakan istilahnya main-main di para operator lah. Yakni ketika harga tinggi maka diproduksi. Kalau tidak dia lebih baik tidak memproduksi dalam 3 tahun ya. Karena ada fluktuasi komoditas batu bara itu sesuai juga dengan harga energi dunia itu sangat berhimpitan. Nah, itulah sehingga ditertibkan menjadi setahun sekali dan ada penertiban RKAB yang semula per tahun 2025 itu total RKAB kurang lebih 1 miliar metrik ton per tahun. Lantas produksinya 790 juta ton. Dengan DMO 25% masih oke. Kenapa? Karena kurang lebih 180 juta ton itu. Di mana kebutuhan PLN itu kurang lebih 150 juta ton dan industri lain ya, termasuk industri semen, industri
baja, termasuk di industri pupuk itu juga membutuhkan batu bara. Nah, kembali kepada kebutuhan batu bara oleh PLN waktu itu kita lindungi selain DMO tadi, domestic market obligation, juga ada namanya DPO, domestic price obligation. Batu bara itu hanya kewajiban PLN atau IPP itu membeli $70 per ton untuk GAR tertinggi. GAR tertinggi itu 7.000, yang dikonsumsi PLN rata-rata adalah GAR 4.500. Jadi per ton itu paling mahal hanya $45 saja per ton. Nah, bersamaan semua terjadi krisis Timur Tengah, Februari, bagaimana 28 Februari Amerika menyerang Iran dan harga energi dunia melesat tinggi dan termasuk juga harga batu bara tinggi naiknya. Tetapi sudah terlanjur tadi, RKAB diciutkan dengan alasan ketika 1 miliar ton itu yang diproduksi hanya 792 juta ton, dan mubazir kurang lebih 20%, maka diciutkan rata-rata, secara rata-rata, bahkan ada yang nyebut 30% rata-rata. Maka itu tadi 1 tahun konsolidasi RKAB belum tuntas, ditabrak oleh harga energi dunia yang tinggi sekali, maka terangsanglah praktek-praktek tadi apa disebut dengan moral hazard, ya, di mana memang karena harga dalam negeri DMO itu hanya paling mahal $45 per ton dengan PLN, sementara kalau untuk kepentingan industri lain itu paling tinggi $90 saja. Itu yang minta direvisi oleh pelaku industri batubara, ya. Pelaku industri batubara untuk disesuaikan. Kenapa? Betul, ongkos produksi sekarang naik. Jujur aja adanya B40, apalagi di B50 dan sebagainya itu komponen di produksi batubara. Iya, hilirisasi dan lain sebagainya, target-target itu, ya. Berkelindanglah ada problem-problem konsolidasi oleh pemerintah tentang tata kelola batubara dari RKAB-nya tadi, dan juga ada mau menertibkan katakanlah dari volume RKAB yang dikurangi, maka bertumbuhlah menjadi satu, sehingga problem sekarang realnya sebetulnya memang suplai batu bara. Terjadinya giliran mati atau giliran hidup itu. Pulau Jawa, bayangkan, Pulau Jawa itu sebenarnya sangat-sangat stabil dari sisi jaringan, dari sisi keandalan, karena ditopang oleh 2 jalur Jamali, namanya Jawa Madura Bali, itu dengan 500 kVA di wilayah selatan dari Suralaya, wilayah selatan Cilacap, dan bertumpu pada Poiton, sama di wilayah utara juga begitu. Nah, mestinya handal, dan namanya reserve margin di Pulau Jawa itu 30%. Artinya ada cadangan 30% saja bisa bergilir, apalagi yang sekarang terjadi. Di sisi lain misalnya yang terjadi di Sumatera misalnya beberapa waktu, dan sekarang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sedang mengalami nyala bergilir juga, yang sehingga terjadi dinamika. Pertama, masalahnya tadi adalah pasokan batu bara yang ada di stockpile itu, yang ada di masing-masing PLTU batubara memang sangat-sangat menipis karena faktor-faktor tadi, konsolidasi tata kelolanya, kebetulan harga di dunia sedang tinggi sekali dan sebagainya, sehingga terjadilah kekurangan-kekurangan. Baik. Sekarang kalau Den melihatnya seperti apa? Apakah hanya ansih masalah pasokan batu bara saja, atau ada masalah-masalah lain? Ada logistik, kesiapan pembangkit, koordinasi PLN dengan pemasok dan lain sebagainya. Khusus kesiapan pembangkit tadi kan juga banyak yang menganalisa harusnya pembangkit kita udah harus disesuaikan dengan kondisi DAR dan lain sebagainya gitu. Dan Den kan perlu juga memberikan advice, ya. Den kan dibutuhkan untuk memberikan advice kepada pemerintah. Pak Halid. Ya, memang satu sisi kalau dari perspektif pemerintah itu penundaan RKAB itu memang punya dampak. Ini kenapa tiba-tiba penundaan RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun seperti itu? Iya, tadi dengan 3 tahun itu memang ada penambang yang nakal. Kapan dia memproduksi adalah ketika harga tertinggi, sedangkan kebutuhan dalam negeri kan tidak bisa ditunda. Jadi RKAB-nya ini kemudian sedang dievaluasi. Karena tadi Mas Sugeng udah bilang RKAB yang disetujui tahun lalu itu sampai 1 miliar ton.
Tapi realisasi produksi itu sekitar 817 juta ton. Artinya banyak penambang itu yang modal kertas saja. Dia tidak melakukan aktivitas penambangan. Yang kedua ya terjadi paper aja, jadi transaksi berbasis kertas. Itu yang pertama. Yang kedua memang karena produksi batubara kita ugal-ugalan. Ugal-ugalan maksudnya dalam hal produksinya atau harganya atau bagaimana? Produksi ugal-ugalan itu artinya jauh melampaui kebutuhan domestik. Kebutuhan domestik kita itu kan sekitar 250-an juta ton. Ugal-ugalan kan sah-sah saja, di mana kan dia juga harus memenuhi kebutuhan buyer luar kan? Iya, cuma kalau kemudian pasokan lebih besar daripada demand, misalnya ada demand yang turun di India dan Cina, itu otomatis harga batubara anjlok. Dan kemudian pemerintah ingin melakukan rebalancing, ya, jadi menyeimbangkan kembali agar kita itu bisa mendikte harga pasar. Jangan sampai kita produsen, tetapi justru buyer market. Jadi market itu didikte justru oleh pembeli. Itu yang dilakukan oleh pemerintah adalah menunda RKAB dan penundaan itu dampaknya adalah menipisnya stockpile di kalangan di penambang. Itu yang pertama. Jadi memang itu ada indikasi penurunan HOP hari operasional batubara tahun 2025 itu sekitar 16-an hari. Juli itu pernah di bawah 7 hari. Jadi materi sekali stoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini memang salah satu produsen batubara terbesar di dunia, salah satu ya, tapi bukan yang terbesar. Kita juga salah satu pemilik cadangan batubara terbesar, meskipun bukan terbesar, walaupun tidak terbesar ya, karena kita diggingnya itu lumayan mudah ya, begitu ya. Jadi kita mungkin pemilik cadangan batubara peringkat ke-7, tetapi produksi kita itu memang hampir kadang salipan ini sama Australia, kadang nomor 1, kadang nomor 2. Itu. Namun yang harus diingat adalah cadangan batubara kita 74% itu kalori rendah. Kalori rendah. Kemudian sekitar 14% itu kalori menengah, sisanya itu kalori tinggi. Jadi memang yang dibutuhkan oleh pembangkit itu rata-rata itu kalori menengah. Sementara yang kita punya itu kalori rendah. Jadi kalau tadi Mbak Vesy tanya, kira-kira celah manipulasinya di mana? PLTU itu ada 3 jenis, ada subcritical, ada supercritical, ada ultra supercritical. Kalau yang USC, yang ultra supercritical ini hanya bisa mengolah ya, membakar batubara dengan gar itu menengah ke atas. Yang subcritical mungkin dia bisa mengolah batubara kalau rendah tapi lebih banyak. Jadi feedstocknya itu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 megawatt itu jauh lebih besar daripada kalori menengah atau tinggi. Nah, karena pasokan batubara kita itu rata-rata rendah, sementara kebutuhan pembangkit itu menengah ke atas, ya, akhirnya mungkin terjadi manipulasi yang sebenarnya itu gar rendah, tetapi di dokumen begitu ya, garnya di dokumennya itu tanpa proses blending yang teruji, yang verified itu kemudian diklaim itu batubara menengah. Sementara pengawasannya juga lemah begitu ya. Tapi kalau saya ingin tahu dari sisi pembangkit, harusnya yang disesuaikan itu pembangkitnya yang disesuaikan untuk bisa menerima gar rendah, atau justru gar rendah ini harus dibikin sedemikian rupa supaya garnya menjadi naik? Mestinya ya dari sisi suplainya, pasokan batubaranya. Karena itu kita harus memperbanyak blending facilities. Ya, kalori tinggi di blending dengan kalori rendah sehingga bisa ketemu menengah. Nah, ini para trader ini nakal, ya, dia tidak melakukan blending sehingga kemudian gar rendah itu dikirim, dikargo dengan dokumen tertentu yang kira-kira dianggap kompatibel dengan kebutuhan pembangkit, padahal tidak. Akhirnya begitu diterima tidak bisa dipakai, begitu. Dipakai tetapi lebih banyak yang harus dipakai. Yang kedua, karena kalau yang ultra supercritical ini dia tidak mau spesifikasi boilernya itu tidak mau membakar kalori rendah. Akhirnya begitu makanannya itu tidak memenuhi spesifikasi, dia mengalami derating. Jadi penurunan daya mampu neto. Begitu terjadi penurunan daya mampu neto, akhirnya yang terjadi itu bukan blackout sebenarnya, tetapi manajemen beban. Kalau blackout itu kegagalan power system, ini tidak. Jadi ada penurunan daya mampu neto, derating itu karena pasokan batubaranya tidak sesuai spesifikasi, akhirnya manajemen bebannya itu ada yang dikurangi. Dikurangi karena suplainya itu turun, otomatis
demand-nya juga diturunkan. Akhirnya ya itu tadi. Akhirnya bergilir seperti itu ya. Pemadaman bergilir bukan Iya, blackout. Kalau bukan blackout itu kegagalan power system. Ini sebenarnya manajemen beban. Menarik sekali kalau kemudian tadi disampaikan sebaiknya yang yang disesuaikan adalah bagaimana industri ini bisa mengadaptasi apa yang dibutuhkan oleh pembangkit PLN begitu. Tapi industri juga berteriak dong. Ini kita harus berinvestasi atau reinvestasi sedemikian besarnya begitu. Kenapa tidak PLN yang kemudian juga ada sebagian pembangkitnya untuk disesuaikan dengan gar-gar yang rendah itu, Pak Sugeng? Jadi menambahkan apa yang disampaikan tadi bahwa ini ada yang berperan strategis namanya surveyor. Nah itulah. Oh, kalau kita masih bicara soal dugaan mega korupsi, pengadaan batu bara 5 triliun ini ya. Kenapa ada apa dengan surveyor ini? Yang sebetulnya dibutuhkan gar berapa, yang dikirimkan berapa, itu yang approval adalah namanya surveyor tadi. Betapa pentingnya surveyor itu. Kami di Komisi 12 berkali-kali mengundang surveyor itu. Karena memang disitulah salah satu letak baik menyangkut kualitas maupun volume bahkan. Sehingga dengan surveyor itu bahkan bisa menentukan harga termasuk di dalamnya. Tadi sekedar menambahkan apa yang disampaikan. Adakah yang sudah menjadi catatan surveyor mana saja dari oleh Komisi 12 yang sudah dicatat begitu yang nakal-nakal ini? Ada 14-an surveyor yang terdaftar. Karena surveyor itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu oleh Kementerian SDM. Ada beberapa kita mencatat itu 6 lah ya, yang selalu dipakai itu saja juga gitu loh. Ada Sukovindo misalnya, dan yang lain-lain. Kalau yang BUMN kan Sukovindo itu surveyornya. Ada swasta. Tetapi yang kita tengarai kong kali kong itu justru yang sering dipakai, ya itu saja. Nah inilah dipakai oleh industri atau PLN? Oleh kedua-duanya, oleh batu bara maupun oleh PLN, karena kita lihat waktu itu sebagai sebuah jangan-jangan ya, tapi harus dibuktikan dengan bukti yang betul-betul ditemukan, bukti-bukti otentik secara hukum ya, kayak semacam sindikat gitu loh. Gitu. Jadi kalau mau lancar pakai surveyor ini, gitu loh, sudah ada kayak begitu. Tapi kami di DPR itu kan tidak menjangkau sampai bukti-bukti material semacam itu. Tetapi bahwa kita berkali-kali surveyor kita panggil dengan indikasi begini-begini udah berkali-kali. Pak Sugeng, tapi kalau kemudian surveyor dan lain sebagainya biasanya untuk sesuatu yang maha penting itu bahkan diputuskan dalam sebuah rules gitu. Mana mungkin ya itu dipermainkan? Ya itulah. Apalagi untuk perusahaan negara. Jadi betul, kalau ditengarai ada korupsi adalah itu tadi, gar berapa, harga berapa, diakui gar berapa, dan berapa, dengan volume berapa. Tadi menyambung apa yang termasuk kehandalan ya. Betul, jadi bahwa kita bicara tentang BUMN yang kita tugaskan, memang kita bicara energi ya, kita tidak lepas dari kemampuan daya beli masyarakat, karena berpengaruh langsung terhadap inflasi dan sebagainya. Kedua, yakni tentang kemampuan fiskal atau keuangan negara. Ketiga, jangan lupa kemampuan badan usaha yang ditugaskan. Kembali ke listrik ya, berarti PLN. PLN itu menanggung jawabi ada yang disebut dengan subsidi, sama di Pertamina juga. Ada yang disebut dengan kompensasi. Kompensasi inilah yang kadang-kadang karena ditanggung dulu oleh korporasi. Kalau subsidi kan ada di APBN. Subsidi listrik itu di APBN tahun 2026 ini 93 triliun rupiah. Jadi saya koreksi, 103 triliun rupiah, 93 triliun. Itu nanti 10 triliunnya adalah untuk pengembangan infrastruktur listrik masuk desa atau LIDES sampai tuntas, karena kita ingin yang dimaksud elektrifikasi itu udah sampai rumah tangga betul, dan itu perlu infrastruktur sampai tingkat desa kelurahan yang di ujung. Nah itulah. Kalau subsidi, kalau kemudian yang ditanggung korporasi PLN dulu bagaimana? Kompensasi itu. Kompensasi misalnya apa? Selisih dari harga biaya produksi karena kenaikan seperti kenaikan. Ingat, PLN itu total ada 108 gigawatt dikelola listrik, terdiri dari Indonesia Power, Nusantara Power, dan IPP. IPP itu oleh swasta. Karena undang-undang menyatakan bahwa PLN adalah the single buyer sekaligus the single seller atau monopoli, monopoli konstitusional ya, maka semua menjadi beban PLN. Karena dengan apa disebut dengan take or pay ya, kalau untuk IPP itu baik dipakai atau tidak dipakai, dibayar dulu. Di sisi lain,
kalau tahun ini katakanlah kebetulan saudara-saudara kita kena musibah di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, itu juga menguras kas PLN luar biasa besar. Ditambah dengan secara akumulatif per hari ini saja kompensasi yang belum dibayar oleh pemerintah kurang lebih 110 triliun. Yang harus ditanggung dulu oleh korporasi, seperti harus ditalangi dulu oleh korporasi. Sama di Pertamina pun namanya Pertalite itu bukan subsidi, itu kompensasi padahal volumenya besar. Kalau yang namanya subsidi energi terdiri dari apa? Terdiri dari solar subsidi, terdiri dari listrik dan minyak tanah. Kalau yang lain kalau Pertamax dan sebagainya kan memang itu tidak subsidi. Kalau namanya Pertalite itu adalah penugasan. Ditanggung dulu oleh korporasi dalam hal ini Pertamina. Sama di PLN, yang dimaksud subsidi adalah untuk apa? Untuk misalnya 450 watt dan 900 watt itu sebagian ada yang kompensasi. Nah, selisih dari harga jual atau biaya produksi yang karena faktor-faktor eksternal, tiba-tiba minyak naik misalnya, itu ditanggung dulu oleh korporasi berupa kompensasi yang nanti dihitung per tahun, akhir tahun dalam RUPS, misalnya pemerintah membayar berapa. Nah, saya kira ini juga harus menjadi. Sehingga apa? Dalam keadaan keuangan yang berat, jujur aja, PLN itu keuangannya berat. Berbagai faktor. Misalnya di PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, meskipun hanya kurang lebih 2 giga saja dari 108 giga, tetapi energi primernya mahal sekali karena harga solarnya tinggi sekali. Ya itu. Sehingga apa yang dikalahkan biasanya dalam hal manajemen itu? Pasti namanya perawatan. Maintenance. Pembangkit. Dan itu sangat fatal. Fatal. Kenapa? Masing-masing tadi sudah disampaikan. Bahwa ada lifetime-nya, itu misalnya trafo, itu baik mau yang berupa gardu induk itu ada lifetime-nya. Rata-rata lifetime-nya PLN itu kalau di rata-rata sudah kepake di atas 60%. Jadi lifetime-nya ada yang rata-rata hanya 40%. Di daerah lain bahkan ada yang lifetime-nya udah tinggal 20% katakanlah demikian. Ditambah lagi misalnya gini. Jaringan Pulau Jawa handal sekali dengan margin reserve margin yang 30%. Artinya gitu, beban puncaknya misalnya 40 giga, di sini itu ada kurang lebih 60 giga. Jadi ada reserve-nya 20 hampir 50%. Tapi di kawasan Sumatera, apalagi dengan jaringan yang 500 kVA itu handal sekali. Di Sumatera itu jaringan masih 275 kVA. Jadi kalau ditambahin beban yang berat, itu berat sekali dari transmisinya. Jadi bicara tentang PLN itu juga tidak lepas dari satu, pasokan energi primer, tadi sudah kita bahas. Kedua adalah kehandalan sistem, ketiga adalah kehandalan korporasi. Kehandalan korporasi. Iya, sebagai manajemen nggak bisa. Bayangkan kalau dia gagal semuanya, dan yang dikalahkan apa? Maintenance. Itu yang kalau bicara kehandalan korporasi itu, kalau orang ya pengamat dari luar sudah menyatakan bahwa sudah disubsidi, sudah ada dari APBN dan lain sebagainya. Masa sih tidak bisa compete dengan korporasi-korporasi swasta begitu ya? Sudah dikasih monopoli tadi begitu. Bagaimana Dan melihatnya? Tidak bisa dinilai seperti itu karena yang dijual oleh PLN itu barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi harus ada proteksi ya, dan ini juga sudah terjadi. Betul, karena biaya produksi itu sebenarnya lebih rendah biaya produksi lebih tinggi daripada harga jual. Sehingga ada dua instrumen yang digunakan negara melalui subsidi dan kompensasi. Ini tidak bisa diperbandingkan dengan mekanisme pasar. Kalau pasar itu begitu misalnya biaya produksi lebih tinggi, tidak mungkin dia mau jualan mau jualan sampai harga itu keekonomian. Tapi karena ini menguasai hajat hidup orang banyak, ya mau tidak mau itu harus dijual untuk menjadi salah satu enabler bagi pembangunan ekonomi. Karena listrik itu dibutuhkan, apalagi dengan target ambisius pemerintah yang ingin growth itu 8%. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kondisi PLN bidding. Kondisi PLN bidding dan sudah jadi temuan BPK karena bleeding itu akhirnya capex dia untuk pengembangan jaringan transmisi. Saya menambahkan Mas Sugeng tadi itu memang backlog ya sekitar 57%. Jadi kemampuan Pertamina untuk menambah jalan tol itu rendah sekali. Transmisi itu kayak jalan tol. Kalau misalnya kita ini
PLN maksudnya ya? PLN itu ibarat jalan tol, jalur transmisi itu ibarat jalan tol. Kalau yang 500 kV itu gede sekali, jadi dia bisa menyalurkan, mengevakuasi listrik dengan beban yang sangat tinggi. Tapi kalau misalnya kita nambah pembangkit, tetapi transmisinya nggak kita buat, itu nggak bisa disalurkan. Akhirnya terjadi, yaitu otomatis nanti akan di-rating juga. Kalau ini bukan di-rating, tapi curtailment, produksinya itu diturunkan karena apa? Listrik tidak bisa dievakuasi. Jadi memang yang dikorbankan akhirnya banyak. Termasuk tadi perawatan. Jadi kemudian menjadi buah si malakama dong kepada PLN ini, begitu ya. Tetap harus berproduksi begitu, tapi di sisi lain juga sudah ada subsidi dan kompensasi, tapi tetap tidak bisa bergerak banyak begitu ya. Kalau dari skala prioritas untuk penyelamatan ketahanan energi ini, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, Pak Khalid? Ya, saya kira memang begitu ada guncangan geopolitik global, itu kan kita tahu bahwa kita termasuk menurut Bloomberg salah satu negara yang punya ketahanan energi yang cukup baik. Karena apa? Thanks to coal, thanks to fossil fuel. Jadi itu berkat dari fossil fuel karena batu bara yang menjadi tersangka dari pencemaran lingkungan. Tetapi kita harus mengakui bahwa batu bara itu yang menjadi energi primer untuk 67% pembangkit. Tapi kabarnya cadangan ini sudah antara 35 sampai 40 tahun lagi. Betul. Apakah itu memang masih panjang atau itu bisa dikategorikan? Itu udah turun karena pernah 60 tahun, sekarang tinggal 35,8 tahun. Itu karena tadi produksi ugal-ugalan. Itu karena itu ya kita jangan sampai menyelamatkan ketahanan energi negara lain, kita menjadi penopang ketahanan energi Cina, India, sementara kita sendiri itu gagal untuk menegakkan ketahanan energi. Karena itu menurut saya memang untuk mengamankan energi primer pembangkit listrik, mau tidak mau harus investasi untuk blending facilities. Blending facilities itu bisa di PLN EPI atau di trader-trader itu dipaksa dia boleh trading kalau dia membangun blending facility. Jadi banyak sekali kan selama ini yang termasuk diduga oleh Kejaksaan Agung ada korupsi itu trader. Itu trader blending bukan penambang. Facility berarti seperti misalnya smelter atau pabrik begitu ya, yang punya teknologi untuk mencampur, begitu. Gar kalori rendah dengan kalori tinggi sehingga ketemu menengah. Memang selama ini industri batubara belum banyak pemainnya untuk blending facility itu, atau karena investasinya? Setahu saya memang tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya, nggak ada. Blending itu ada di stockpile. Gitu. Jadi tidak ada obligasi begitu dari pemerintah harus begitu. Betul. Jadi menyambung apa yang saya katakan Bung Khalid itu betul sekali. Blending facility menjadi syarat sehingga teridentifikasi nanti setelah ada potensi GAR di atas 5.000 misalnya sekian puluh ribu ton atau sekian ratus ribu ton, sementara GAR di bawah 4.000 sekian, maka di blending ketemu titik tengah. Masih kompatibel nggak dengan PLTU? Ingat ya, sekarang itu dari 108 gigawatt itu 67%-nya adalah PLTU batubara yang merupakan base load, jadi 24 jam nyala itu adalah PLTU batubara. Sehingga memang dalam konteks itu tadi sudah disampaikan juga dalam kategori Indonesia itu listriknya listrik kotor karena PLTU batubara meskipun tadi juga sudah disebutkan dengan sistem blower yang super ultra kritikal gitu, memang memakan batu bara itu sampai hampir 100% sehingga karbon yang meluncur relatif tertekan dengan sistem-sistem yang sekarang. Tapi sekali lagi proporsi batu bara itu betul-betul menyelamatkan energi sebagai energi primer untuk kelistrikan. Hingga saat ini seperti itu ya. Tapi bisa jadi industri batubara akan berteriak gitu, justru bikin blending facility, smelter atau pabrik atau apapun lah ya namanya. Tapi DMO-nya tidak dinaikkan. Dibilang ugal-ugalan produksi untuk dikirim ke luar negeri atau untuk diekspor. Ini gimana keberpihakan pemerintah terhadap industri ini bagaimana Pak Khalid? Saya kira masih fair ya. Saya kira masih fair karena yang dituntut oleh regulasi itu hanya 25%. Jadi yang tadi Mas Sugeng bilang ada price ya, obligation, ada di cap itu harga untuk pembangkit itu 70% untuk HBA 0 $70 per ton. $70 per ton untuk HBA 0 itu HBA dengan GAR tertinggi. Itu kan cuma 20%. Jadi masih sisa 75% yang itu harga market, yang mereka bisa jual kemanapun. Jadi saya kira para penambang ini sudah merekuk cuan yang sangat besar, sehingga saya kira negara berhak untuk mengatur itu. Kalau misalnya, ini kan yang harus ditertibkan ya, kalau misalnya mereka nakal, ya memang harus
dijewer gitu. Karena apa? Ya karena 25% yang wajib pasok itu dengan harga diskon. Masa mereka masih punya ruang 75% itu nggak mau? Padahal ini barang publik, punya rakyat. Menurut pasal 33 itu dikuasai oleh negara. Menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau kemudian ada tuntutan dinaikkan harga jual kepada PLN dari industri ini, saya kira belum memang saatnya. Saya kira memang harga jual ke publik itu nggak boleh naik. Ya karena kan soal purchasing power itu berdampak terhadap inflasi. Kalau kemampuan kita untuk membayar listrik itu kan hanya 9 sen per kWh per kapita. Jadi kalau di atas itu pasti itu akan berdampak terhadap inflasi. Masa jadi saya kira subsidi lebih tinggi lagi, masa harus seperti itu ya? Pasti. Tetapi memang ya harus ada inilah berkhidmat kepada merah putih itu para penambang itu. Jadi itu saya kira mutlak ya, karena jangan sampai kemudian para penambang ini mau untungnya saja, tetapi tidak mau membantu negara, melayani hajat hidup orang banyak, termasuk melayani kebutuhan PLN. Cuma PLN sendiri nanti Mas Sugeng bisa jewer. Ini memang harus ada manajemen yang lebih profesional. Kalau bicara jewer-menjewer, antara menjewer PLN atau menjewer pelaku industri batu bara ini? Sama-sama saya kira, sama-sama. Kalau PLN ini kan keluhannya dari para penambang, PLN itu sudah belinya murah, lambat lagi. Jadi pembayarannya itu sering telat. Sementara penambang ini nakal. Kalau misalnya lambat dikit, mereka nggak mau suplai ke PLN, maunya ekspor saja. Jadi dua-duanya harus ditertibkan oleh Mas Sugeng. Iya, dari DEN sendiri begitu ya, melihat masalah ini yang cukup kompleks begitu, apa advice terhadap Presiden? Saya kira satu ya, memang saya setuju ada reformasi tata kelola sektor energi, termasuk batu bara. Jadi meskipun sekarang ini batu bara itu dianggap sebagai pencemar lingkungan, tapi faktanya dia menjadi backbone untuk ketahanan energi listrik. Itu satu. Jadi tetap perlu ada reformasi tata kelola di situ itu, termasuk pembatasan produksi yang masuk akal ya. Jadi jangan sampai kemudian batu bara kita habis, tetapi ternyata produsen penambang batu bara itu tidak punya komitmen untuk agenda elektrifikasi 100% dari pemerintah. Yang kedua, kita tahu ya bahwa memang ada goncangan terhadap reformasi tata kelola sektor minerba. Dulu itu dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu IUP itu jatuh ke daerah. Jadi dikeluarkan oleh bupati, oleh wali kota sesuai dengan tingkat. Dan ternyata itu menjadi liar. Itu menjadi liar. Tetapi pemerintah pusat itu tidak terlalu repot soal RKAB. Jadi sudah dideliver ke daerah. Itu. Tapi kemudian ada perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu diresentralisasi. Jadi ternyata kedodoran juga. Bahwa itu diresentralisasi. Berarti pada tahun 2020 itu banyak IUP-IUP yang akhirnya dicabut. IUP itu akhirnya memang diresentralisasi. Dari tadinya itu diterbitkan oleh bupati, wali kota, gubernur, sekarang itu harus izin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan itu akhirnya SDA kapasitas kewalahan. Makanya begitu ada transisi itu dibiarkan, itu nggak terjadi goncangan kan. Begitu pemerintah intervensi untuk menertibkan RKAB, ternyata nggak cukup. Sehingga kemudian tahun 2026 RKAB itu baru disahkan itu setelah hampir 1 kuartal. Nah itu dia. Jadi selama 1 kuartal itu berarti pemasok batu bara itu mengandalkan stockpile lama. Makanya kemudian HOP-nya itu turun. Oke. Reformasi tata kelola energi pasti sudah sudah ada dalam pemikiran Komisi 12 kan Pak Sugeng begitu. Akan dimulai dari mana dulu ini? Jadi kita sudah merumuskan, bahkan ini ketentuan yang oleh Dewan Energi Nasional ya, DEN, satu-satunya PP yang mendapat persetujuan DPR adalah PPKEN, Kebijakan Energi Nasional. Ya, diwujudkan dalam bentuk bauran energi. Bauran energi ya macam apa? Ada target-target ya. Misalnya ada pemakaian BBM berapa persen, gas berapa, batu bara berapa, dan semua menuju ke renewable energy, kan begitu. Tetapi kita tahu renewable energy tidak bisa sekonyong-konyong atau merubah begitu saja, karena memang faktanya juga tidak mudah. Tetapi tetap kalau kita lihat hari ini problem fossil fuel yang terdiri dari minyak, gas, dan batu bara ini
memang kita sudah mulai ada masalah. Baik masalah ekonomi maupun masalah lingkungan. Meskipun betul sekali, hari ini praktis 85% kita, energi kita masih fossil fuel. Hanya kurang lebih 15%, bahkan 14,7 tepatnya itu yang renewable energy. Jadi memang sangat tergantung fossil fuel. Nah, ini semuanya memang harus direformasi, ditata sedemikian rupa sehingga mencapai titik equilibrium yang baik. Kenapa demikian? Kalau tidak, kita akan sama-sama juga fossil fuel kan itu juga ada beban emisi. Kita juga menandatangani Paris Agreement yang punya namanya National NDC ya, National Determined Contribution untuk menekan emisi. Masing-masing negara penandatangan Paris Agreement itu adalah juga punya kewajiban menekan emisi. Celakanya adalah Amerika sebagai negara terbesar konsumsi energi termasuk fossil fuel, namanya executive order pertama yang diteken oleh Donald Trump itu adalah keluar dari Paris Agreement, kembali ke fossil fuel. Nah, inilah tantangan dunia, dan sekarang namanya climate change, it's come through, betul-betul terjadi. Eropa dalam waktu 2 bulan, namanya panasnya luar biasa itu, heat wave ya, heat wave itu yang luar biasa. Nah, kebetulan kami waktu itu dari kunjungan kerja bulan lalu itu masuk dengan 38 derajat Celcius di London. Di Prancis, di London itu, di Paris itu 42 derajat Celcius. Betapa tingginya dari climate change, dan kita lihat nih di video YouTube terakhir, video sudah gumpalan glacier yang mengambang di sebesar kurang lebih 10 Madura. Artinya kutub utara, kutub selatan, karena tingginya panas ini yang akibat dari curahan fosil fuel yang dibakar, karbon dan metan, dan ini menjadi perhatian kita semua. Sisi lain adalah dalam negeri harus terus mengejar apa disebut dikit-dikit yang kelistrikan, misalnya namanya tingkat elektrifikasi per kapita atau konsumsi listrik per kapita kita masih relatif rendah dibanding ASEAN sekalipun. Kita masih kurang lebih 1.480 kilowatt-jam per kapita saja. Nah, padahal itu salah satu standar bagaimana kita mau maju, adalah salah satunya diukur listrik per kapita, konsumsi listrik per kapita. Maka tantangan di kita adalah tantangan kuantitatif, bagaimana meningkatkan konsumsi listrik dengan dengan juga bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan dasar atau basic need kata Maslow kan. Dulu ada sandang, pangan kan begitu. Sekarang energi masuk basic need. Maka wajib bagi negara menghadirkan listrik di setiap rumah tangga di ujung manapun. Itulah artinya transmisi seperti tadi disampaikan Bung Khalid, tidak bisa tidak. Maka di APBN tahun 2026 ini ada kurang lebih 10 triliun untuk membangun transmisi untuk sampai desa-desa. Nah, di sisi lain kita menghadapi tantangan kualitatif. Listrik yang ada diproduksi dari energi yang bersih. Memang ada namanya transisi. Transisi energi meskipun pakai fossil fuel itu nampaknya ke gas. Kita melimpah di gas alam, tapi hari ini kita tetap masih impor gas atau LPG karena beda, liquefied petroleum gas dan LNG, liquefied natural gas. Kita ekspor LNG tapi kita impor LPG. Untuk kebutuhan rumah tangga itu LPG 3 kg saja kita impor 8,4 juta metrik ton setiap tahun. Itu besar sekali biayanya. Nah, tapi inilah kebutuhan sekarang. Kembali kepada apa yang harus dilakukan PLN kita bicara. Pasti benahi itu tata kelola di penyediaan energi primer. Karena di samping batu bara tadi sekarang bahkan ditawarkan kepada operator, kita dengar bahwa ditawarkan kalau mau menaikkan produksinya, volume RKAB-nya, tetapi juga kewajiban tawar-menawar. Yang penting harus di atas 25% dari DMO kan, DMO-nya 20. Ada yang 35%. Artinya apa? Menjamin stockpile di PLN yang kecukupan. Tadi sudah disebut GAR yang ada betul potensi kita kurang total ini yang sudah proven melalui survei itu batu bara kita tuh ada kurang lebih 38 miliar metrik ton dengan diproduksi kurang lebih 900 dan sebagainya, maka kurang lebih ada 36, sekian tahun kan begitu. Tapi lagi-lagi betul GAR yang tersisa itu semakin hari semakin tinggal GAR yang rendah. Namanya coking coal itu hampir udah
kecil sekali, proporsinya hanya kurang lebih Itu bukan 7%. karena memang batu bara kita lokasinya memang di atas gitu, tidak Nah, terlalu betul dalam, sekali, bagaimana? karena sekarang masih mengandalkan namanya open pit, jadi bom dibuka begitu. Ke depan memang harus dikembangkan meskipun dengan teknologi yang namanya mencari underground itu, karena itu ya. semakin ke dalam itu biasanya memang ini paling mudah penambangan batu bara ya di Indonesia dengan open pit istilahnya, yaitu dikeruk dengan lapisan-lapisan tertentu nanti direklamasi ulang. Nah, ke depan dan ini sudah dimulai beberapa operator adalah dengan underground. Memang semakin dalam, semakin kalau kita dengar di China sering terjadi kecelakaan, tentu nanti dengan tata kelola yang baik, bagaimana aman, tetapi tetap Bapak bisa memproduksi dan alam di atasnya relatif aman kan kalau itu di bawah tanah. Nah, Indonesia dulu pernah dicoba yang begitu, jadi sekarang akan kita arahkan ke sana juga. Oke, Pak Khalid, bauran energi menjadi salah satu fokus yang diminta oleh Komisi 12. Tapi di sisi lain ini anomali juga, pemerintah sedang mendorong hilirisasi, lalu kemudian data center, kendaraan listrik, hingga kawasan industri begitu, yang tentunya banyak sekali energi yang dibutuhkan. Bagaimana bisa kita berdiri di tengah-tengah ini? Ya, saya kira memang konsep dari PPKN nomor 40 tahun 2025 itu transisi energi yang lebih rasional dan realistis. Rasional itu artinya sesuai dengan sumber daya yang kita punya, realistis itu sesuai dengan tingkat keekonomian. Karena apa? Yang kita punya itu memang sementara ini untuk listrik itu masih batu bara. Dia yang paling murah, meskipun kotor. Tapi memang ada teknologi pembangkit yang USC itu ada yang saya sebut karena saya beberapa kali kunjungan ke PLTU, ada SCR, Selective Catalytic Reduction. Itu dia bisa menurunkan tingkat emisi. Itu bahkan di beberapa pembangkit itu termasuk Suralaya. Suralaya yang unit 9 dan 10. Kemudian Cirebon itu juga sudah menggunakan teknologi SCR. Itu menurunkan tingkat emisi dalam derajat bahkan yang lebih rendah daripada gas. Itu artinya fossil fuels akan kita gunakan termasuk coal tetapi didekarbonisasi. Jadi karbon emisinya itu diturunkan dengan intervensi teknologi. Memang ada tambahan biaya, tapi fine. Karena kalau di-compare nanti dengan misalnya mekanisme carbon trading, ini bisa imbang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tantangan dari renewable energy itu adalah keekonomian. Presiden sekarang tengah mendorong adanya pembangunan PLTS 100 gigawatt peak. Jadi bukan 100 giga tapi 100 GWP, gigawatt peak. Itu saya kira menjadi salah satu bauran ya. Saya tidak bisa menyebut ini akan mengganti PLTU, tetapi sementara bauran. Karena apa? Masih ada capacity factor. Kalau misalnya kita punya 100 gigawatt peak, capacity factornya itu hanya 95%. Apalagi dengan tingkat solar radiation. Sinar matahari kita itu kan hanya yang optimal itu sekitar 4-5 jam. Bandingkan dengan India misalnya. India itu sukses. Sekarang ini di atas 150 gigawatt. Karena apa? Dia punya Gujarat dan Rajasthan. Itu yang solar radiasinya itu tiap hari itu bisa sampai 12 jam. Nyalanya itu. Nah, selebihnya itu harus di-backup dengan BESS, Battery Energy Storage System. Nah, kalau di sana dengan BESS itu, saya kemarin ke sana Mas, itu sudah bisa sampai 3 sen per kWh. Itu keren sekali. Karena apa? Transmisi itu ya mereka nggak invest. Transmisi itu sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Itulah kalau di sini memang dengan APBN kita yang seperti ini begitu ya. Masih berat karena ada backlog untuk investasi di jaringan pembangkit, jaringan transmisi. Jadi kalau misalnya dengan BESS itu ya masih di atas 2 digit lah, bisa sampai 15 sen per kWh. Artinya apa? Jadi PLTS itu belum bisa menjadi baseload atau tidak bisa menjadi baseload karena sifatnya mengintermiten, tidak bisa nyala 24 jam kecuali di backup dengan baterai. Nah, baterai itu ada tambahan cost. Jadi artinya apa? Memang kita punya banyak potensi dari sumber energi terbarukan, tetapi sifatnya memang bukan pengganti, tetapi bauran. Bukan substitusi, tetapi ya sifatnya komplementer. Digabungkan saja begitu ya. Komplementer. Jadi tetap nanti PLTU memang tidak harus buru-buru disuntik mati, tetapi teknologi PLTU itu nanti di-upgrade ya, sehingga ada teknologi untuk menurunkan tingkat emisi gas buangnya, tingkat
emisi Oke. karbonnya. Sambil menunggu efisiensi dimanapun dan juga membuka kasus-kasus yang terindikasi korupsi begitu. Terakhir pertanyaan saya kepada dua narasumber, kalau diminta memberikan rapot terhadap ketahanan energi Indonesia hari ini dalam skala 1 sampai 10, berapa rapotnya? 6 ya. Nah, Betul. nggak merah juga ya. Kita masih bersyukur ya bahwa guncangan dunia, kenapa 6 nanti saya jelaskan. Kita tetap survive dalam pengertian yang tidak terjadi, meskipun tadi terjadi ada mati bergilir atau nyala bergilir istilahnya, tetapi kita tidak terjadi blackout yang berhari-hari. Bayangkan Kuba sampai hari ini tidak nyala itu listrik. Dan negara-negara lain dengan harga BBM yang melambung tinggi. Kata Iwan Fals kan, BBM naik tinggi, susu tak terbeli kan. Orang pintar tarik subsidi, bayi kami kurang gizi kan. Dan itu tidak. Nah, dan itu hari ini kita tetap harus syukuri dengan berbagai kekurangan dengan tata kelola yang ada. Kita ketahanan energi kita cukup tahan, tetapi tergantung oleh impor khususnya migas. Itu kenapa menjadi 6 tadi. Ada yang menyebut 7, ada yang menyebut 7,5. Tapi kalau kita 6, kenapa? Ini sangat tergantung pasokan dunia, khususnya minyak yang sekarang kalau dalam net importer kita. Itu net importer sehari kita hanya produksi kurang lebih crude ya, minyak mentah kurang lebih 530.000 barrel per hari saja. Meskipun lifting 600.000, tapi itu ditambah dengan natural gas liquid sama kondensat sehingga menjadi menjadi 600.000. Bayangkan, konsumsi terus naik. Konsumsi BBM per 2 hari yang lalu sudah 1.640.000. Hari ini kita impor kurang lebih 1,2 juta barrel per hari. Baik berupa crude atau crude maupun sudah menjadi produk. Kenapa? Kita crude tetap impor karena apa? Kilang kita ini kapasitas terpasang 1,1 juta barrel per hari. Tetapi kapasitas produksinya hanya 800.000 barrel per hari saja. Tadi padahal konsumsinya 1,64 sudah. Berapa? Itu kurang lebih 600.000. Kurang lebih 800.000 perlunya BBM. Padahal kita kita punya crude kurang lebih hanya 530.000 barrel per hari saja. Crude ya, minyak mentah ya, berupa minyak betul-betul minyak. Nah, ada yang lain sebagai penyangga, yakni tentang misalnya ada B40 sekarang masuk B50. Tapi itu ada catatan-catatan yang insya Allah nanti akan terus kita dalami. Kenapa? Karena kan fuel, ini bukan fuel grade, tapi ini food grade. Dalam istilah kimiawi ya, kalau namanya bio itu adalah hidrofilik. Dia air. Hidroskopis. Hidroskopis. Sementara kan ini kalau minyak itu hidrofobik, lebih anti air. Anti pada air. Maka harus di cracking kayak sebagaimana crude di kilang itu supaya airnya menguap. Molekulnya betul-betul terpecah. Kalau tidak akan rentan di bawah, meskipun sudah diinjeksi dengan metanol ya, metil alkohol, itu akan rentan di bawah suhu 15 derajat, akan menjadi gel. Sehingga hari-hari ini di ketinggian tertentu kayak misalnya di Dieng B35 saja nggak pakai dia sih, karena beku. Nah, ini juga harus mendapat perhatian. Teknologi akan terus meng-cracking supaya molekulnya betul-betul menyatu gitu, rantai molekulnya. Nah itu. Nah tapi di sisi lain kita tetap saja butuh energi yang terus naik. Maka seperti tadi, bauran energi secara terus-menerus, secara gradual, baik dari sisi harga maupun teknologi dan juga penyerapan tenaga kerja dan seterusnya, harus terus-menerus ke arah renewable energy. Ini sudah no point to return, bahwa tidak seketika atau harus, tidak seketika maksudnya, karena memang faktor harga dan sebagainya. Dan kita bersyukur. Kita sudah dorong habis-habisan tadi, Bung Khalid menyatakan bahwa PLTS misalnya, itu memerlukan base Battery Energy Storage System. Sekarang sudah ada pabrik baterai namanya IBC, Indonesia Battery Corporation, itu dari CBL, di beneficiary dari CATL, China. Itu CATL kan industri baterai terbesar di dunia, termaju bahkan. Lantas juga dengan Main ID dan Pertamina. PLN malah pull out, ini kan agak aneh. Tapi insya Allah nanti dalam waktu depan dia akan memproduksi BESS dan memproduksi baterai EV dan baterai-baterai strategis yang lain. Sehingga
idealnya Indonesia harus menjadi pusat baterai dunia. Kenapa? Karena nikel. Karena nikel ada di Indonesia dengan teknologi ion lithium ion itu adalah nikel komponen terbesar, kurang lebih 76% nikel, ada kobalt, ada tembaga, ada perak, ada semuanya. Oh, itu nikel yang kemudian nikel dalam tanda kutip ya. Jadi harus ada unsur-unsur yang lainnya seperti betul, itu ya. Masih ada unsur Oke. Silakan Pak Khalid, angkanya berapa dan termasuk juga 3 PR utama yang harus bisa diselesaikan segera oleh negara. Kalau DEN itu tiap tahun dia mengeluarkan indeks ketahanan energi. Kalau di tahun 2025 angkanya sudah keluar. Itu kategorinya tahan di sekitar 7,3 kalau nggak salah. Oke, oh itu 7,3 berarti ini 6 ini 7,3. Betul, ini 2025. Harapan kami 2026 itu tidak turun. Karena proyeksinya itu didorong untuk naik ke tingkat 7,8. Bagaimana mungkin tidak turun dengan kondisi geopolitik saat ini lalu kemudian indeks ketahanan energi itu kan ada 4 pilar. Ada availability. Itu yang penting kita bisa menyediakan baik dari sumber kita sendiri maupun impor. Asal misalnya kita bisa mendiversifikasi dan memastikan jaminan pasok dari impor itu dianggap tahan. Itu yang kedua adalah acceptability, itu aspek lingkungan. Ini sebenarnya yang keempat tapi saya tarik itu karena soal environmental sustainability menjadi penting. Jangan hanya kita ini mampu menyediakan energi tetapi kotor. Jadi yang ketiga adalah accessibility, itu bisa dijangkau, ada infrastruktur untuk sampai kepada end user. Yang terakhir adalah affordability, itu bisa terjangkau. Kalau ada tapi tidak terbeli buat apa? Tapi kalau orang punya uang tapi barangnya nggak ada juga buat apa? Jadi harus dua-duanya. Jadi kita punya uang dan bisa membeli, itu barangnya ada. Dan sebaliknya. Jadi dari 4 kategori itu memang bobotnya itu di availability itu paling besar. Jadi selagi pemerintah mampu menyediakan, meskipun dari sumber impor, kayak kita sekarang, yaitu ketahanan energi kita dianggap cukup aman, sebagaimana Bloomberg itu. Jadi di tengah dunia yang gegap gempita, bahkan sebagian sudah tutup kantor dan seterusnya, kita jalanan masih banjir dengan kendaraan bermotor. Satu sisi itu negatif, tapi sisi lain menunjukkan bahwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi di tengah situasi shortage, kita pasti bisa menyediakan energi untuk kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau, meskipun yang dikorbankan adalah APBN, boncos. Nah itu kan juga nggak baik. Artinya anggaran pembangunan semakin terkikis habis hanya untuk subsidi energi. Nah, tapi ini pilihan yang tidak mudah, saya kira siapapun presidennya. Oke, baiklah kalau gitu. Karena memang masih banyak PR-nya. Tadi 3 PR rasanya nggak cukup ya, masih banyak PR-nya. Tapi kita optimis, paling nggak dari diskusi ini bahwa ketahanan energi kita masih aman. Seperti itu. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Khalid, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Itulah tadi Ngobrol Ekonomi, kami kembali tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Abdul Hamid, sampai jumpa. Thank you Mas Sugeng.